para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3K, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru, termasuk yang dalam hal ini sebesar 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru yang terhormat. Kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kami akan membahas informasi terkait gaji dan tunjangan yang diterima guru P3K nantinya, Bapak Ibu. Informasi ini sesuai dengan yang penyampaian langsung dari Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian berdasarkan peraturan yang berlaku atau peraturan tentang gaji P3K seperti itu. Baik, kita to the point saja ke pembahasannya, Bapak Ibu. Jadi berbicara tentang gaji P3K ya, termasuk itu baik dari kalangan struktural maupun fungsional. Fungsional termasuk guru seperti itu diatur dalam peraturan peraturan presiden ya, Perpres nomor 98 tahun 2020, Bapak Ibu. Itu tentang gaji dan tunjangan P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini akan menjadi rujukan kita dalam menyampaikan informasi ini. Nah, dalam peraturan ini, Bapak Ibu, itu diatur tentang rincian gaji ya. Ini adalah tabel gaji, daftar gaji P3K, di mana kalau kita zoom supaya lebih jelas, itu akan tampil seperti ini, Bapak Ibu. Ini untuk golongan ya. Jadi untuk golongan guru P3K, kita fokus ke guru P3K itu kan semua S1. P3K semua S1, P3K guru pasti S1. Itu mulai dari golongan 9 kalau P3K. Itu setara kalau PNS itu golongan 3A. Kalau pertama kali terangkat CPNS untuk guru ya S1 itu 3A. Kalau di P3K itu golongan 9. Jadi memang berbeda jenjang golongannya. Nah, berapa gaji pokok yang diterima ketika menjadi seorang guru P3K itu gaji pokoknya adalah ini sudah ditentukan Rp2.966.500. Itu mulai dari masa kerja golongan 0 tahun MKG ya, masa kerja golongan. Nah, ini banyak ditanyakan teman-teman guru, apakah semua mulai dari 0 tahun? Jadi jawabannya iya, Bapak Ibu. Ini sudah pernah kami lebih bahas detail peraturan-peraturan, regulasi-regulasi tentang masa kerja golongan, memang semua mulai dari 0. Begitupun CPNS ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu CPNS itu semua mulai dari 0 tahun, kecuali kalau K2 dulu, itu ada hitungan masa kerja. Kalau CPNS umum itu semua mulai dari 0 tahun juga, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah lolos, nanti gaji pokok yang diterima itu adalah Rp2.966.500. Ini cuma gaji pokok, belum masuk tunjangan-tunjangan yang akan Bapak Ibu juga terima. Nah, nanti Bapak Ibu di samping menerima gaji pokok juga akan menerima tunjangan-tunjangan, Bapak Ibu. Jadi tunjangan ini di pasal 4 dijelaskan bahwasanya P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pasal 2 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan P3K pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Sesuai dengan tunjangan PNS ya, pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Jadi sama tunjangannya PNS dengan P3K. Apa saja diantaranya? Tunjangan keluarga Bapak Ibu dapat ya, tunjangan keluarga untuk istri atau suami dan 2 orang anak. 1 istri atau 1 suami dan 2 orang anak. Tidak bisa lebih dari 1 istri, Bapak Ibu. Meskipun misalnya memiliki lebih dari 1 istri, tetap yang ditanggung itu 1 saja, Bapak Ibu ya. Kemudian tunjangan pangan ya, ini sama dengan PNS, ada tunjangan pangannya. Nah, untuk guru tidak menerima tunjangan jabatan struktural. Kenapa? Karena tunjangan jabatan struktural ini berlaku untuk PNS di lingkup struktural ya, kebanyakan di kantor-kantor itu struktural. Kalau guru itu tunjangan jabatan fungsional, Bapak Ibu, karena guru itu masuk jabatan fungsional. Sama dengan perawat, bidan itu jabatan fungsional. Jadi nanti dapatnya tunjangan fungsional dan tunjangan-tunjangan lainnya. Tunjangan-tunjangan lainnya ini apa saja, Bapak Ibu? Nah, di antaranya kami akan tampilkan tunjangan-tunjangan yang bisa didapat oleh P3K itu juga disampaikan dalam paparan Kementerian Keuangan. Ini sudah pernah kami sampaikan juga. Seperti ini, ya. Untuk P3K itu Bapak Ibu bisa juga mendapatkan tunjangan profesi guru ya. Ini di sini yang kami lingkari untuk guru P3K ada tunjangan profesi guru bagi yang sertifikasi.
tunjangan sertifikasi. Bisa juga nanti mendapatkan tunjangan khusus Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bertugas di daerah terpencil. Ya, undangan khusus. Ini Bapak Ibu ada juga kuota untuk guru P3K. Bukan hanya itu, bahkan yang non sertifikasi Bapak Ibu, ini untuk berlaku untuk semua ya, semua guru P3K yang tidak sertifikasi itu dapat tamsil namanya, tambahan penghasilan ya. Untuk P3K itu sejumlah 328.699 orang Bapak Ibu. Nah, sehingga wajar ketika dalam paparan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyebutkan bahwasanya untuk yang berkeluarga itu bisa sampai 4,5 juta per bulan. Karena mencakup tunjangan-tunjangan tadi. Belum termasuk tunjangan sertifikasi Bapak Ibu ya. Kalau sertifikasi itu di luar, yang dimaksud Ibu Sri Mulyani itu adalah tunjangan-tunjangan melekat. Yang ini tadi Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini adalah tunjangan-tunjangan melekat. Tidak termasuk tunjangan sertifikasi dan tamsil, tambahan penghasilan. Kalau Bapak Ibu sertifikasi, wah double lagi tuh nanti dapatnya. Ya, 4,5 itu di luar tunjangan sertifikasi. Kalau Bapak Ibu sertifikasi ya ditambah sendiri, silahkan dijumlah sendiri kira-kira dapatnya berapa. Nah, tentu sangat lumayan dan sangat cukup ya untuk kesejahteraan guru ke depan. Semoga kebijakan ini memang berpengaruh efektif terhadap peningkatan kualitas guru tentunya, bukan hanya kesejahteraan tapi juga kualitas pembelajaran yang dihadirkan di ruang-ruang kelas, sehingga nanti bermuara ke kualitas peserta didik kita juga semakin baik, seperti itu. Berikut ini penjelasan dari Ibu Menteri Keuangan dalam paparannya. Untuk tahun 2021 ini telah dicadangkan 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru. Jadi ini artinya nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3K, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru, termasuk yang dalam hal ini sebesar 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Ini adalah anggaran yang sudah disediakan dalam bentuk APBN pusat maupun APBD. 1,46 juta untuk ASN pusat dan 1,46 triliun rupiah untuk gaji ASN pusat yang akan direkrut dan 24,92 triliun untuk ASN daerah yang akan masuk menjadi PNS dan ASN. Kita mengetahui bahwa untuk pusat ini akan ada formasi 54.581, baik yang untuk CPNS 27.291 dan untuk yang P3K sebesar 27.290. Untuk daerah yang akan lebih besar, dalam hal ini untuk CPNS 119.094 dan untuk P3K tadi yang disampaikan Pak Wapres dan Pak Mendikbud akan ada rekrutmen sampai dengan 1.2.616 orang. Tentu kita berharap para guru yang tadi 1,6 juta yang statusnya sekarang honorer akan bisa melakukan persiapan sehingga bisa diterima dengan kualitas sesuai dengan ujian yang akan ditetapkan. Selain itu kami masih ada untuk P3K non-guru, yaitu tenaga non-kependidikan, itu masih akan ada formasi sebanyak 70.000 lebih. Inilah yang kita sediakan anggarannya hingga mencapai 24 triliun. Tadi yang saya sampaikan untuk atau 24,9 sudah mendekati 25 triliun. Banyak pemerintah daerah mengatakan yang mereka akan rekrut kalau ada anggarannya, dan sekarang kami telah menyediakan anggaran